tetapi itu ada nilai positifnya, ada nilai edukatif di dalamnya. Yang pertama saya ingin sampaikan secara filosofis, dengan peringatan Maulid Nabi ini kita sedang dibawa kembali untuk mengkaji kembali sejarah hidup Rasulullah, filosofis historis. Filosofis historis. Kita mengkaji kembali nilai-nilai yang ada di dalam itu. Minimalnya kan setahun sekali. Kadang-kadang kita kan kalau tidak pernah diingatkan bisa lupa. Betul. Kemudian secara sosiologis juga, sekarang kan masyarakat kita ini sudah sangat sibuk ya dengan pekerjaannya masing-masing, dengan kegiatannya masing-masing, sehingga ada momen-momen yang diperlukan ya untuk setidaknya tadi mengingat ya setahun sekali itu. Kemudian saya ada lagu terkait dengan masalah yang rindu tadi, tapi lagu saya beda. Gimana? Ini, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu, satu hari tak bertemu, hati rasa rindu kepada Rasulullah SAW. Syahdu, kalau bersama beliau syahdu, insyaallah dengan ajarannya. Ibu kita sudah tanya, Bu, jangan nanya lagu Oma yang lain. Ada yang mau tanya? Bunda saya dari Jakarta Barat nih. Silakan, Bun. Silakan yang pertama, saya langsung berdiri. Silakan Ibu. Ini dari Jakarta Barat jam 2 pagi udah datang Ustaz. Yang luar biasa ini. Bareng tukang ayam dia. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Nenden dari Majlis Taklim Rodotul Falah, Kendang, Tambora, Jakarta Barat. Mau nanya kepada Bapak Ustadz, bagaimana harapan Bapak Ustadz untuk kepemimpinan Indonesia ke depan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai main luar biasa ya. Tapi penting. Betul. Memilih pemimpin. Benar sekali. Sebentar lagi kita mau pemilu dan dijawab Pilpres ya. Baik Ibu, harapan, ini bicara harapan tentu saja secara pribadi saya mendukung siapapun Bu ya. Mencalonkan menjadi presiden, mencalonkan jadi anggota legislatif dengan syarat tadi itu. Coba kita tiru kepemimpinannya Rasulullah. Cobalah untuk menjadi pemimpin yang jujur. Itu bagi yang mau maju. Ya, yang bagi yang mau maju dan sudah maju. Nah, kalau bagi kita rakyat apa juga yang harus kita lihat tuh? Nah, harus kita lihat, cari dulu pemimpin-pemimpin yang kira-kira bisa memenuhi persyaratan itu. Yang pertama jujur, kan ada track recordnya gitu. Jujur yang pertama tadi kan, kemudian amanah, kemudian ada fotonah dan tabligh komunikatif. Ya tidak main diem aja, harus komunikatif dengan rakyat, berbau dengan rakyat, itu bahasa modernnya tentang tabligh itu. Itu harapan kita. Kemudian juga selain dia juga 4 itu, ada juga kedermawanan. Ya, kemudian juga kepedulian sosial, ya cepat tanggap dengan persoalan-persoalan kita. Kalau banjir seperti ini ya tolonglah cepat selesaikan. Untung malam ini kita tidak tergenang banjir, bisa hadir di studio ini. Alhamdulillah. Sense ininya tinggi gitu ya. Ada 3 yang harus dimiliki. Yang pertama itu sense of crisis, yang kedua adalah sense of loving, ya mencintai rakyatnya. Kemudian adalah sense of achievement. Nah, kalau krisis itu dia tanggap dengan krisis. Yang kedua itu mau menyelesaikan masalah itu. Itu sense of krisis. Bukan. Atau yang achievement tadi. Yang ketiga itu adalah yang sense of loving, mencintai rakyatnya gitu. Kenapa? Kalau kita tidak ada cinta, maka kita akan tidak akan bisa hidup dengan baik. Karena cinta itulah sumber dari energi kehidupan kita. Begitu Ibu. Cinta sumber kehidupan. Makanya kalau cinta bakal gas naik gitu ya. Makanya saya ada buku judulnya ini Dalam Naungan Mukjizat Cinta Ibu. Tapi nanti kita akan berikan kepada yang bisa menjawab pertanyaan saya nanti tentang cinta. Makanya harus diperhatikan ya Bunda sebenarnya ada di sini. Apa yang disampaikan. Ada yang mau tanya lagi kayaknya? Silakan. Dari depan saya atau dari samping saya? Baik, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Ibu Asmah dari rombongan Majlis Taklim Rodotul Falah, Kelurahan Kendang, Kecamatan Tambora. Saya ingin bertanya, saya pernah dengar bahwa kita boleh tidak jujur dalam 3 hal. Apa benar itu Pak Ustadz? Kalau benar dalam hal apa saja tidak jujur itu dibolehkan? Tadi udah disinggung sedikit ya, tapi kita kumpulin aja pertanyaan kalian. Ya, satu lagi. Baik, Bunda yang dijawab dulu, ingin bertanya. Tadi udah disinggung sedikit, apa aja yang kita singgung kenapa sedikit. mesti
ada toleransi ketidakjujuran itu? Bisa sampai ada toleransi demikian. Iya. Jadi di dalam Islam itu kan ada yang disebut dengan maqasidut tasyri', tujuan-tujuan adanya syariat. Jadi tujuan syariat itu ada di antaranya adalah hifdzun nasl, kemudian ada hifdzud din, ada hifdzul aqli, ada hifdzun akli tadi sudah ya. Nah, intinya adalah bahwa ada syariat itu ada tujuan tertentu yang ingin dicapai, yaitu intinya kemaslahatan. Nah, kejujuran itu, jujur memang dikatakan jujur itu penting. Tetapi ada kalanya jujur itu justru akan mendatangkan sesuatu kerusakan. Contoh misalnya tadi ketika ada kasus perkelahian tadi. Nah, kalau seandainya ada dua pihak yang bertikai, berkelahi dia, nah kalau seandainya kita katakan apa adanya, itu akan menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Bisa jadi ada yang mati, ada yang meninggal begitu. Makanya dalam hal seperti ini ada toleransi dari Rasulullah SAW. Nah, termasuk dalam masalah perang tadi, Ibu. Dalam perang mana mungkin orang jujur-jujuran? Misalnya mau bawa pistol pistol air gitu, wah itu gampang banget nih. Karet gitu ya. Ketapel bawanya gitu. Wah, ngumpet di mana? Di sini, ditembak. Itu. Karena inti perang itu tipu daya kata Rasulullah. Makanya kalau udah bicara tipu daya itu kita harus pandai-pandai lah gitu kan. Kemudian yang ketiga tadi adalah tentang bagaimana seorang suami menyenangkan hati istrinya. Tapi ingat, menyenangkan hati. Ya, menyenangkan hati intinya itu. Dan ingat istrinya. Iya, betul. Bukan istri orang. Bukan orang. Iya. Tetapi kalau misalnya terkait dengan masalah, Papa itu gajinya berapa sih? Gitu. Gajinya berapa sih? Itu boleh nggak jujur? Ya itu termasuk yang tidak boleh tidak jujur. Tidak boleh. Iya, yang nggak boleh tadi itu misalnya istrinya tidak begitu cantik tapi cantik dalam hati minimal buat saya. Gitu kan. Tidaknya. Jadi kalau kita nyelipin sedikit gaji itu gimana tuh? Ya, yang penting gak usah ngomongin aja. Gak ketahuan sama saya gitu ya. Iya. Sama juga istri juga seperti itu. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Ada Bunda dari Raudatul Falah, Jakarta Barat. Silahkan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nong dari Majelis Taklim Raudatul Falah, Rendang, Tambora, Jakarta Barat. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana cara melatih diri agar kita menjadi orang yang jujur? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana supaya menjadi orang yang jujur? Karena kita keseringan bohong kayaknya Kak Coki. Susah kayaknya Bu ya? Susah ya Bu ya? Sekarang jujur, besok bohong begitu ya. Baik, silakan. Jujur barang mahal kan? Iya, benar sekali. Silakan. Untuk melatih menjadi orang jujur itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah minta tolong kepada Allah. Karena perintah jujur itu kan Allah juga melalui Rasul beliau, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Wajib atas kalian untuk jujur, tentu dengan pengecualian tadi. Kenapa? Karena jujur itu mengarahkan kita kepada kebajikan. Nah, iyyakum wal kadziba. Jangan kita bertindak kadzib atau bohong. Kenapa? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan itu akan mengantarkan kita kepada kejelekan. Nah, fa innal fujura yahdi ilan nar. Kalau sidqa tadi ilal birri, fa innal birra yahdikum ilal jannah. Nah, cara yang pertama minta tolong kepada Allah. Ada sebuah doa Ibu, saya sampaikan. Ya muqallibal qulub. Coba sama-sama. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Tsabbit qulubana. Tsabbit qulubana. Ala dinik. Saya ulangi. Ya muqallibal qulub. Tsabbit qulubana. Ala dinik. Artinya, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati. Tsabbit, ya, tetapkan, mantapkan qulubana, hati kami, ala dinik, kepada agamamu. Agama Allah kan mengajarkan tentang kejujuran. Kalau kita jujur dengan agama, insya Allah kita akan jujur dalam kehidupan kita. Itu doa dibaca sebaiknya kapan tuh? Apa setiap dibaca saat? Setiap habis sholat dibaca. Habis sholat ya? Habis sholat. Kemudian yang kedua adalah cara kita melatih diri menjadi orang yang jujur adalah dengan cara kita ingat dengan akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Kalau jujur itu akibatnya bagaimana? Kalau tidak jujur akibatnya bagaimana? Kita ingat-ingat itu. Insya Allah kita akan
terpimpin dan tertuntun untuk selalu jujur dalam hidup kita. Ditanyain si bapak, mama, ini manggil ibunya apa? Mama atau mami? Bunda atau bule? Atau boe? atau emak? Atau emak malah. Jadi ditanyain, belanjaan kemarin mana? Nih dalam hati mulai berontak, mau jujur nggak? Kalau nggak jujur nggak bisa beli pulsa dong nanti, tambahan gitu. Nggak bisa BBB-an. Bener, untuk Facebookan, Twitteran ya. Iya, mulai nih. Tapi kalau jujur, insya Allah tenang hati. Malah mungkin ditambah oleh suaminya, ini tambahan buat mama. Karena mungkin yang kemarin kurang kata suaminya untuk beli pulsa, barangkali untuk SMS papa, jangan sama orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita banyak tilawah Al-Quran. Ada sebuah pepatah mengatakan, katakan apa yang engkau baca, maka aku akan tahu apa kepribadianmu. Kenapa? Kepribadian kita sekarang ini tergantung pada apa yang kita baca 20 tahun yang lalu. Maka dulu kita sering baca cerita kancil nyolong timun. Nah, makanya 20 tahun kemudian banyak yang nyolong. Ya. Walaupun bahasanya halus. Ya, bukan nyolong timun. Yang punya timun pun dicolong. Semuanya. Ya. Jadi nyolong komputer ya banyak sekali yang dicolong itu. Bukan hanya dompet di jalan, tapi uang dalam bank pun dicolong gitu. Itu akibat baca buku 20 tahun yang lalu, kancil nyolong timun. Termasuk apa yang kita lihat ya? Ya benar. Kalau nonton gosip terus ya tadi. Betul, nanti jadi ahli gosip nanti itu. Bukan alur hisab ruqyah lagi. Tidak langsung ya, tapi 20 tahun ke depan tercerminkan. Rasa itu. Kemudian yang selanjutnya, kita harus banyak bergaul dengan orang-orang yang jujur. Kenapa? Karena ada sebuah syair Arab mengatakan, hendaklah engkau bergaul dengan orang tentang seseorang, jangan tanya kepada orang yang bersangkutan. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Tentang seseorang jangan tanya dengan dirinya sendiri, tapi tanya dengan temannya. Kenapa? Dia ngikut temannya gitu. Kalau dekat dengan tukang parfum, insya Allah baunya juga harum. Axe Apollo itu kan dekat sama Apollo, nanti akan harum seperti Axe Apollo juga, gitu. Itu diantaranya. Ya. Itu Bu ya. Tadi yang pertama kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya tadi. Ya. Yang kedua kita harus apa tadi Bu? Apa yang kita baca? Apa yang kita baca, banyaklah baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga bergaul dengan orang-orang yang jujur atau orang-orang soleh. Begitu Bu ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, ada lagi Bunda yang ingin bertanya dari Masjid Ta'lim Raudatul Falah? Sambil nunggu Doki yang nanya deh. Belum ada. Ini salah satu kepemimpinan yang dari Rasulullah. Hidup di Madinah itu kan juga plural ya, ada agama-agama lain ya, ada suku-suku lain. Bagaimana sikap dan kebijakan Rasulullah terhadap agama-agama lain di Madinah saat itu? Iya. Jadi Rasulullah itu menciptakan sebuah negara modern. Namanya itu adalah negara Madinah gitu ya. Itu disebut dengan Madinah Al-Fadilah. Itu luar biasa. Ya, Madinah Al-Munawwarah itu Madinah yang dicahayai gitu. Itu negara modern diciptakan oleh Rasulullah SAW. Jadi negara atau state itu dia tidak mengayomi hanya satu agama. Kenapa? Karena yang membentuk Madinah pada waktu itu bukan hanya Islam, tetapi juga ada Yahudinya. Nah, negara itu dibentuk untuk semua komunitas yang ada di Madinah dan mereka diperlakukan sesuai dengan aturan negara yang dibuat. Bahkan Nasoro ya? Ya, bahkan juga Nasoro. Begitu. Jadi mengayomi semua agama yang ada di situ. Oke, baik. Demikianlah kepemimpinan Rasulullah. Termasuk kalau mereka sedang merayakan hari-hari besar itu? Iya, itu ada toleransi, itu pasti. Ada toleransi juga. Toleransi. Dalam sebuah negara yang plural seperti itu harus ada toleransi. Saya teringat dengan ungkapan dari Bapak Profesor Kiai Haji Mustafa Ali Yaqub, Imam Besar Masjid Istiqlal. Suatu ketika beliau cerita gini, ketika Masjid Istiqlal sedang melaksanakan sholat zuhur ya, sedang khusyuk-khusyuknya tiba-tiba lonceng gereja, mohon maaf yang di depan itu kan bunyi tang tang, kan terganggu khusyukan gitu. Nah, ketika di gereja sedang mengadakan kebaktian, tiba-tiba di Masjid Istiqlal bunyi azan, kan tentu saja yang di gereja juga merasa terganggu gitu. Kata beliau begini, ketika diprotes oleh jamaah, itulah risiko tinggal di sebuah negara yang plural. Kalau mau tenang jangan tinggal di sini, di hutan. Di hutan insya Allah tidak ada yang mengganggu ketika kita sholat, begitu pluralisme di Madinah juga sudah terjadi. Nah, kalau Imam punya pertanyaan nih, kalau misalnya saat ini kita nih bangsa kita telah sampai pada krisis dimensial begitu ya, di mana banyak sekali pertentangan begitu Pak Ustadz. Nah,
pada zaman Rasulullah juga pasti ada hal-hal yang membuat mungkin para sahabat kecewa. Bagaimana sih cara kepemimpinan Rasulullah tersebut menghadapi kekecewaan para sahabat? Iya, saya mau cerita sedikit kalau bicara masalah kecewaan. Pernah suatu ketika baginda Rasulullah bersama para sahabat dan para pengikut yang lain dari Madinah akan mengadakan haji kota Mekah. Ya. Tetapi kemudian gagal di pertengahan jalan itu di stop gitu. Akhirnya pada waktu itu terjadilah perjanjian itu perjanjian Hudaybiyah. Iya. Nah, di dalam perjanjian itu kan ada salah satu item yang menyatakan bahwa di situ boikot ya. Iya, gini, di dalam perjanjian itu ada yang merugikan umat Islam. Ya. Perjanjiannya itu salah satunya adalah apabila ada orang beriman dari Madinah kembali ke Mekah, dia kan dari Mekah, itu tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Nah, tapi apabila ada orang kafir Quraisy dari Mekah datang ke Madinah untuk mencari keimanan, maka dia harus dikembalikan ke kota Mekah. Itu sahabat protes. Ini kan merugikan umat Islam. Ya. Tapi Rasulullah setujui itu. Kecewa nih para sahabat. Betul. Nah, kemudian baru sampai pada penjelasan, kata beliau, kita kan kalau punya umat Islam dari Madinah pergi ke Mekah, dia mau apa dia? Dia sudah kembali ke daerah kafir, gitu. Kalau sudah ke daerah kafir, artinya dia sudah tidak niat lagi untuk menjadi orang beriman. Udah biarin aja, diambil sama orang Mekah katanya. Tetapi kalau ada orang Mekah ke Madinah, berarti dia mau beriman. Kembalikan ke Mekah nggak apa-apa, yang penting imannya tetap tertanam dalam dirinya. Itu cara beliau politis sekali itu. Iya, cara beliau menghadapi kekecewaan para sahabatnya. Didiamkan dulu, tanda tangani, setelah itu dijelaskan. Begitu. Alhamdulillah ada musyawarah begitu ya sepertinya. Mungkin itu bisa dicontoh para pemimpin kita saat ini. Ada contoh lagi, boleh saya tambahkan? Boleh. Contoh lagi misalnya ketika ada perang Badar. Ada namanya sahabat Khubbab bin Al-Munzir. Ya. Pernah tanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, ini penempatan pasukan kita di sini ini atas pendapat engkau pribadi atau perintah Allah? Ya. Kata beliau, itu pendapat pribadi saya. Kalau begitu saya usul, pindahkan pasukan kita ke tempat yang dekat dengan sumur Badar. Kalau enggak, nanti sumur dikuasai sama kafir Quraisy, kita akan kehausan tanpa ada sumber untuk minum. Ini anak buah yang ngomong. Anak buah yang ngomong. Ada lagi Salman Al-Farisi. Apa beliau perang Kandak ya? Perang Kandak itu kan. Beliau terima dari seorang Salman Al-Farisi. Itu luar biasa penerimaan Rasulullah terhadap pendapat para sahabat. Pemimpin harus menerima pendapat juga. Ya. Dan seorang pemimpin harus janji ditepati. Tadi kan mau dibagi gitu ini. Ibu. Ini teknik bagi gimana, Tet? Ini siapa yang bisa jawab pertanyaan saya nanti dapat. Nah, bisa langsung. Silahkan Pak Ustaz. Silahkan, Tet. Jadi tunjuk tangan atau gimana? Tunjuk tangan nanti saya minta Mas Coki sama Mbak Irma melihat siapa yang paling duluan tunjuk tangan. Oke, siap. Siap-siap ya Bunda, semua. Oke, selamat. Oh, belum. Iya. Sebutkan 4 sifat utama kepemimpinan Rasulullah. Oke, Ibu. Baik, silakan. Patona, sidik, amanah, tabligh. Iya, coba yang sesuai urutan tadi. Nah, urutannya. Yang sesuai urutan. Sidik, patona. Sidik, patona. Sidik, patona, amanah, tabligh. Amanah, tabligh. Betul sekali. Oh, betul. Saya kasih berarti Luar biasa. Ibu, selamat dapat buku ya. Silakan dibaca. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, hadiah berikutnya cangkir. Mungkin ada enggak? Udah enggak ada ya? Mungkin ada haus begitu ya. Makasih alhamdulillah Ibu ya. Dan ini saya pernah baca juga. Ini yang paling menarik dari episode perjalanan Rasulullah ya. Bahkan yang sangat mencintai umatnya. Bahkan di detik-detik terakhir ajalnya pun dia menyebut umatnya. Ya, saya selalu sedih kalau cerita gitu. Tapi ternyata sebagai manusia Rasulullah juga pernah berhadapan dengan tahun kedukaan yang luar biasa. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari ketika berduka itu beruntun kalau tidak salah ya, Teh? Iya. Hikmahnya yang pertama adalah kita dilatih untuk bersabar. Yang kedua, di dalam sebuah firman Allah disebutkan inna ma'al usri yusron, bahwa bersamaan dengan kedukaan itu pasti ada kebahagiaan. Nah, ternyata terbukti ketika Rasulullah sedih ditinggal oleh istri beliau tercinta Khadijah Al-Kubra dan juga paman beliau Abu Talib, tapi Allah kemudian beri kebahagiaan dan kesenangan kepada beliau melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu subhanallah. Bahkan lebih dahsyat dari kesedihan. Iya, luar. Jadi mungkin sebagai umat Islam jangan terlalu bersedih kalau mendapatkan berita duka. Atau sebaliknya, jangan terlalu senang kalau mendapatkan kebahagiaan. Atau ada duka. Iya, kata Dr. Aid Al-Qurni, la tahzan. Jangan
bersedih. Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah selalu bersama dengan kita. Iya. Begitu ya. Iya. Nah, Pak Ustadz, kalau misalkan mengenai kepemimpinan Rasul itu berakhir di usia Rasul 63. Artinya hanya 13 tahun kepemimpinan Rasul. Nah, setelah itu bagaimana sih pada zaman itu memilih pemimpin? Tentunya selain dari sifat 4 tersebut, apakah dalam rembuka atau memilih secara aklamasi kah atau bagaimana? Iya, ada beberapa model pemilihan. Yang pertama, ketika Rasulullah wafat, itu beliau tidak memilih salah satu dari 4 itu, sehingga terjadilah musyawarah yang secara mendadak yang dilakukan oleh para sahabat, bahkan sebelum jenazah beliau dikuburkan. Ya, ini menjadi perdebatan luar biasa, kok jenazah belum dikuburkan sudah ada berebutan kekuasaan. Maksudnya bukan begitu. Ada sebuah kaidah dalam sosiologi Islam bahwa suatu masyarakat ya tanpa kepemimpinan walaupun hanya 1 menit itu lebih buruk daripada masyarakat yang dipimpin oleh orang yang zalim. Itu makanya pada hari itu langsung dipilih musyawarah itu. Tetapi musyawarahnya agak ada semacam dikondisikan ya. Waktu Artinya, itu dipilih Rasul juga memberikan isyarat sebetulnya ya. Berapa kali Abu Bakar untuk memimpin sholat isyarat. subuh. Ya, tetapi beliau tidak menunjuk secara langsung. Kenapa? Beliau percaya sahabatnya pasti bisa memilih yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika Khalifah Abu Bakar mau meninggal dunia, itu metodenya penunjukan. Yang ditunjuk siapa? Umar bin Khattab, walaupun orangnya keras gitu, tapi itu demi kebaikan umat beliau pilih. Saat itu memang lagi perlu. Nah, kemudian yang ketiga itu baru pemilihan, ada tim. Ada tim itu waktu itu yang ingin diusulkan adalah Ibnu Umar. Anaknya Umar ya. Tetapi nggak setuju karena dia takut nanti ada kolusi gitu, nepotisme dan lain sebagainya. Akhirnya dirembuk, terpilihlah Utsman bin Affan. Dan seterusnya itu adalah menggunakan metode tim. Metode tim pemilihan. Ustadz, mungkin beri kesimpulan sedikit sebelum kita tutup dengan doa bersama. Ya, baik. Saya ingin sampaikan bahwa marilah kita bersama-sama dengan momen peringatan Maulid Nabi ini, kita bersama-sama untuk apa? Untuk mengingat-ingat kembali ajaran-ajaran yang telah beliau sampaikan. Setelah kita ingat, kita hayati, dan jangan lupa kita amalkan bersama. Insya Allah, ketika kita menginginkan seorang pemimpin yang amanah, kita sebagai umat juga harus amanah. Kenapa? Pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya sendiri. Ketika pemimpin yang tidak amanah yang terpilih, sesungguhnya rakyatnya lah yang termasuk yang tidak amanah, karena memimpin seorang pemimpin yang tidak amanah. Demikian, mari kita berdoa, insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa tafarraqana ba'da hadza tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ustadz Haji Tirtayasa telah memberikan pencerahan ilmu kepada kita di pagi hari ini, dan tentunya dakwah Rasulullah harus selalu kita teruskan sebagai umatnya dan sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan berhubungan dengan dakwah, kami mengajak Anda untuk menyaksikan teledakwah pada hari Sabtu 18 Januari 2014 pukul 4 sampai dengan 5 pagi. Diulang Irma, hari apa gitu? Pada hari Sabtu 18 Januari 2014 pukul 4 sampai dengan 5 pagi. Dan teledakwah kita pada episode Sabtu 18 Januari yaitu mengenai mencintai Rasulullah SAW. Jadi mungkin pemirsa yang ada di rumah bisa Anda persiapkan untuk berpartisipasi dalam teledakwah, yaitu lomba dakwah secara interaktif. Kalau misalnya bunda-bunda yang lain pengen datang nonton juga seperti ibu kita, ada caranya juga ya? Berarti kalau misalkan ingin turut serta hadir di studio bersama kita, mungkin bisa langsung mengirimkan. Betul, ingin saya sampaikan. Bilang sama teman-temannya Bu ya, kalau pengen ketemu saya. Ketemu siapa? Kak ketemu Coki. Ketemu Coki. Belajar bersama dengan Kak Coki. Hewan langka. Kita bisa langsung mengirim data diri di email kita, yaitu di indahnya-pagi.tvri.rabu@gmail.com. Sekali lagi di indahnya-pagi.tvri.rabu@gmail.com. Kirimkan data majelis taklim Anda dan kita bisa bersama-sama belajar di sini. Begitu ya Kak Coki ya.
Ya, memang berbicara soal kepemimpinan Rasulullah ini sangat menarik ya Ustaz ya. Artinya bahwa di tahun-tahun politik ini mungkin perlu nggak sih kita istikharah tuh? Kalau mungkin sedikit saya mau tanya tuh, perlu nggak istikharah untuk memilih pemimpin? Betul, perlu. Perlu ya Ustaz ya? Perlu istikharah. Ya. Intinya yang penting keyakinan kita jadi betul-betul begitu, kita yakin sekali dalam memilih pemimpin dan kita nggak salah, karena tentunya perubahan struktural artinya kepemerintahan itu tidak akan pernah terjadi kalau budayanya tidak berubah. Tapi harus kita ingat juga kalau kultural itu juga tidak akan pernah berubah kalau individu atau diri kita sendiri ini tidak berubah. Ya oke, silakan ditutup Irma. Ntar kita jadi ceramah. Jadi ceramah. Besok narasumber kita. Jangan begitu dong, kan sudah ada narasumber. Nah, luar biasa perbincangan kita kali ini. Alhamdulillah. Banyak sekali hikmah yang dapat kita petik. Semoga kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang terus beriman, dimantapkan imannya, ditetapkan imannya. Amin. Akhirnya akhirnya kelak kita menjadi hamba Allah yang beruntung. Amin. Amin. Akhirnya saya Ermala Septiana dan rekan saya Coki Nanya Pagi. Kalau memang suka pepaya jangan lupa pisang. Kalau pengen masuk surga rajin sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibni